Pernah kepikiran nggak kenapa harga suatu barang bisa naik saat permintaannya tinggi? Kita ingat lagi sekitar tahun 2018-2019, saat Bobati lagi ngetren-ngetrennya, gerai Bobati bermunculan dengan berbagai topping unik dan harganya pun semakin beragam. Bahkan beberapa gerai Bobati yang terkenal mematok harga yang cukup tinggi. Misalnya lagi, soal album, merchandise, atau photocard grup K-pop, pasti harganya bakal melambung tinggi kalau banyak yang nyari. Apalagi kalau limited edition. Atau pernah gak kepikiran, lagi ngerjain tugas kelompok terus nyadar kalau ternyata ngerjain tugas bareng tuh jauh lebih cepat selesai ya dibanding dikerjakan sendiri. Apalagi kalau tugas proyek, kok makin banyak orang yang ngerjain, makin cepat kelarnya. Dengan catatan, ngerjainnya gak sambil ribut loh ya. Nah, tanpa kita sadari, ada banyak sekali hal di sekitar kita yang saling berhubungan, entah itu secara langsung atau tidak langsung. Ada satu konsep matematika yang ngebahas permasalahan ini, namanya perbandingan. Dengan mempelajari perbandingan, kita bisa lebih mudah buat nerapin resep masakan, membuat peta, menghitung konsentrasi larutan, dan nentuin berapa kecepatan minimal berkendara ketika harus sampai tujuan sekian menit lebih cepat dari biasanya. Sehingga, selama 20 menit ke depan, kita bakal bahas soal dua jenis perbandingan utama, yakni perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, pertama, kita harus bisa bedain dulu mana masalah-masalah yang masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Bayangin kita lagi belanja di toko alat tulis. Kalau kita beli 3 pulpen, total harga yang harus kita bayar Rp9.000. Kalau mau beli satu lusin pulpen dengan model yang sama, otomatis total harganya jadi Rp36.000. Semakin banyak pulpen yang kita beli, semakin banyak juga uang yang harus kita keluarkan. Ini termasuk perbandingan senilai. Jika nilai salah satu besaran bertambah, maka nilai besaran lainnya juga bertambah dengan perbandingan yang tetap. Nah, contoh hubungan antara dua besaran lain yang termasuk perbandingan senilai misalnya, banyak BBM yang tersedia dan jarak yang dapat ditempuh kendaraan. Semakin banyak BBM yang tersedia di tangki kendaraan kita, maka jarak yang dapat kita tempuh pun akan semakin jauh. Contoh lain, misalnya jumlah persediaan tepung terigu dan jumlah kue yang bisa dibuat. Semakin banyak tepung terigu yang tersedia, maka kita bisa lebih banyak untuk membuat kue. Contoh terakhir, misalnya banyak keping biskuit yang ada dalam kemasan dengan total kandungan karbohidrat. Semakin banyak keping biskuit yang ada dalam kemasan tersebut, maka total kandungan karbohidratnya pun akan semakin banyak. Sedangkan sebaliknya, untuk perbandingan berbalik nilai akan berlaku jika nilai salah satu besaran bertambah, maka nilai besaran lainnya justru akan berkurang dengan perbandingan yang tetap. Misalnya nih, kamu lagi ngerjain tugas kelompok. Kalau ada 5 orang, tugas akan selesai dalam misalnya 2 hari. Nah, kalau misalnya orangnya bertambah jadi 10 orang, maka tugasnya kemungkinan akan lebih cepat selesai, mungkin cuma 1 hari aja. Untuk contoh hubungan antara dua besaran lain yang termasuk perbandingan berbalik nilai, itu misalnya jumlah ikan lele dan waktu untuk menghabiskan pakan. Semakin banyak jumlah ikan lele yang kita pelihara, maka pakan yang tersedia pun akan semakin cepat habisnya. Contoh lain, kecepatan dan waktu untuk menempuh jarak tertentu. Semakin besar kecepatan kita dalam berkendara, maka semakin singkat pula waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan. Kemudian contoh yang lain, misalnya jumlah orang yang akan dibagi beras dengan banyak beras yang diterima setiap orang. Semakin banyak jumlah orang yang akan kita bagi-bagi beras, itu maka banyak beras yang akan diterima oleh setiap orangnya akan semakin sedikit. Oke, sebelum lanjut ke section berikutnya, perhatikan terlebih dahulu pernyataan-pernyataan berikut ini. Mana di antara hubungan antar besaran berikut yang merupakan perbandingan senilai dan mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai? Selanjutnya, kita pelajari lebih jauh tentang kedua jenis perbandingan ini. Yang pertama, perbandingan senilai.
Kita ambil salah satu contoh perbandingan senilai tentang hubungan antara ketersediaan BBM dengan jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan. Kita misalkan banyak BBM dengan X dan jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan dengan Y. Jarak yang ditempuh suatu kendaraan akan semakin bertambah seiring bertambahnya ketersediaan BBM. Atau dengan kata lain, nilai X dan Y ini berbanding lurus. Misalnya, untuk menempuh jarak 168 km, suatu kendaraan memerlukan bensin 4 liter. Nah, jika suatu hari kendaraan memiliki ketersediaan bensin sebanyak 3 liter, pertanyaannya berapa jarak yang dapat ditempuh kendaraan tersebut? Kita buat tabel perbandingan yang menunjukkan hubungan antara X dan Y agar lebih mudah dalam menguraikan permasalahan ini. Ketika X-nya itu sama dengan 4, maka Y diketahui di soal di situ, Y-nya sama dengan 168. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 42 diperoleh dari kita bagi 168 dengan 4. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, otomatis dia sama dengan 84. Maka ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya 126 diperoleh dari 42 dikalikan 3. Dengan demikian, untuk memperoleh nilai Y di sini, dapat kita tentukan atau kita hitung dengan mengalihkan 42 dengan nilai X-nya. Jika dituliskan dalam persamaan, maka kita dapatkan Y sama dengan 42 kali X atau Y sama dengan 42X. Inilah yang dinamakan persamaan perbandingan senilai, dengan konstanta perbandingannya sama dengan 42. Contoh lain, permasalahan lain ini soal perbandingan senilai ya. Kita ambil contoh hubungan antara banyak tepung terigu dengan jumlah kue yang bisa dibuat. Misalnya diketahui dalam suatu resep, untuk membuat satu kue jenis A membutuhkan 1/4 tepung terigu. Nah, jika kita ingin membuat 8 buah kue jenis A, berapa tepung terigu yang kita butuhkan? Sama seperti tadi, kita misalkan dua besaran ini sebagai X dan Y. Misalnya X-nya mewakili jumlah kue yang bisa dibuat. Kemudian untuk Y-nya mewakili banyak tepung terigu yang dibutuhkan. Dalam soal diketahui ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 1/4. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1/2. Diperoleh dari 2 dikalikan 1/4 atau 1/4 kali 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 8, maka tinggal kita kalikan. 8 kali 1/4 yaitu. Dengan demikian, untuk persamaan Y dalam X dari tabel ini, nah itu sama dengan Y sama dengan 1/4 kali X. Y sama dengan 1/4 X. Jika kita perhatikan ini ya, untuk perbandingan senilai, perbandingan untuk setiap nilai X dan Y itu selalu tetap. Pada tabel pertama kita lihat, nilai Y bagi X itu selalu tetap, yakni 42. Ini ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi nilai koefisien perbandingan. Begitupun tabel kedua. Jika kita bagi nilai Y dengan X itu selalu menghasilkan 1/4. Sehingga nilai koefisien perbandingannya itu 1/4. Makanya persamaannya Y sama dengan 1/4X. Nah, sekarang coba cermati tabel berikut. Ini ada 4 tabel. Mana tabel yang menunjukkan nilai X dan Y itu berbanding lurus atau senilai? Sudah dapat? Oke, kita bahas. Dari keempat tabel ini, kita cari yang perbandingan antara Y dan X-nya itu selalu tetap. Nah, jadi Y per X-nya itu selalu tetap. Coba, tabel pertama, 6 bagi 2. 3, 4 bagi 3. Tidak, berarti ini bukan. Kemudian tabel kedua, 1/3. Oke, 1/3. 3/9 itu kalau disederhanakan jadi 1/3. 4/12 juga kalau disederhanakan 1/3. Sehingga karena perbandingan antara Y per X-nya ini selalu tetap, berarti ini perbandingan senilai. Selain itu di tabel kedua ini ketika X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Oke, lanjut. Kemudian tabel ketiga, 32 dibagi 4, hasilnya 8. 40 dibagi 5, 8 juga.
Karena yang diketahui cuma 2 kolom ini, berarti bisa kita simpulkan kalau tabel yang ketiga ini juga senilai. Yang keempat, memang nilai X bertambah, Y-nya bertambah. Tetapi belum tentu itu merupakan tabel perbandingan senilai. Kita cek dulu, apakah rasio atau perbandingan antara Y per X-nya ini sama. Oke, kolom pertama 5/1, 5. 6/2, 3. Nah, ini kan sudah beda. Jadi, yang merupakan tabel di mana X dan Y-nya berbanding lurus, itu tabel kedua dan tabel ketiga. Oke, sekarang silahkan tentukan persamaan dari masing-masing tabel dan lengkapi tabelnya. Kamu bisa pause video ini sebelum masuk ke pembahasan. Lanjut, kita bahas. Untuk tabel kedua, tadi sudah kita dapatkan bahwa koefisien perbandingannya itu sama dengan 1/3. Sehingga untuk mendapatkan nilai Y, bisa kita peroleh dengan 1/3 kali X. Ya, jadi persamaannya Y sama dengan 1/3X. Nah, ini kita lengkapi dulu yang paling belakang, yang paling mudah. Berarti nilai Y sama dengan 1/3X. 1/3 X-nya 21. 1/3 kali 21 itu sama dengan 7. Oke, yang sini 7. Nah, coba kalau yang kolom kedua ini. Y sama dengan 1/3X. Kalau Y-nya 2, berarti 1/3 kali berapa yang ketemunya sama dengan 2. Berarti 1/3 kali 6. Jawabannya berarti yang di sini 6. Oke, lanjut. Kita ke tabel yang ketiga. Tabel ketiga, tadi koefisien perbandingannya 8. Berarti persamaan perbandingannya Y sama dengan 8X. Untuk memperoleh nilai Y sama dengan 8 kali nilai X-nya. Kalau nilai X-nya 6, berarti Y-nya Y sama dengan 8 kali 6. Atau hasilnya itu 48. Nah, kalau nilai Y-nya 80, berarti 80 sama dengan 8X. Maka nilai X-nya sama dengan 80 bagi 8 alias 10. Jadi yang sebelah sini itu 10 nilai X-nya. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yakni perbandingan berbalik nilai. Kita ambil salah satu contoh permasalahan, yakni tentang kecepatan dan waktu untuk menempuh jarak tertentu. Misal, kita ingin menempuh jarak 120 km. Seberapa lama kita akan sampai ke tempat tujuan, tentu saja bergantung pada kecepatan rata-rata kendaraan. Semakin besar kecepatan rata-rata kendaraan, waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan itu semakin singkat. Jika kita misalkan nih, kecepatan rata-rata kendaraan itu sebagai X, dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan adalah Y, maka bisa kita buat tabel perbandingan nilai X dan Y-nya itu sebagai berikut. Ketika nilai X-nya 20, ya, ketika nilai X-nya 20, berarti kecepatannya 20. Maka waktunya, nah dulu ketika di SD pernah belajar hubungan antara jarak kecepatan waktu, kalau mau mencari waktu berarti jarak bagi kecepatan. Kalau jaraknya diketahui 120, ketika kecepatannya 20 berarti waktunya 120 bagi 20 alias 6 jam. Berarti kalau kecepatan kecepatan rata-rata berkendaranya itu 20 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan itu 6 jam. Oke, kalau misalnya X-nya 30, berarti Y-nya 4. Ketika S-nya 40, nilai Y-nya 3. Nah, kita cermati di sini. Y itu berarti diperolehnya dengan cara membagi 120 dengan nilai X. Atau kalau dibuat persamaan berarti Y sama dengan 120 per X. Sehingga ketika kecepatan rata-rata kendaraannya itu misalnya 60 km per jam, berarti kan nilai X-nya 60. Maka nilai Y sama dengan 120 dibagi 60 atau 2 jam. Nah, sekarang dibalik. Ketika kita misalnya cuma punya waktu 1,5 jam, maka berapa kecepatan rata-rata minimal agar sampai tujuan tepat waktu? Ya, kita cermati untuk perbandingan berbalik nilai itu ternyata
Hasil kali dari nilai X dan Y itu selalu tetap. 20 kali 6, 120. 30 kali 4, 120. 40 kali 3, 120. Jadi nilai 120 di perbandingan berbalik nilai ini merupakan koefisien perbandingannya. Nah, sehingga untuk melengkapi tabel ini, kita cari bilangan ketika dikali 1,5 itu hasilnya 120. Atau simpelnya, X-nya di sini bisa kita peroleh dengan cara ya, membagi 120 dengan 1,5. 120 bagi 1,5 itu 80. Nah, ya, karena 80 kali 1,5 ya 120. Itu ya. Kalau yang senilai tadi yang tetap adalah hasil pembagian antara nilai Y dan X-nya itu selalu sama. Kalau di perbandingan berbalik nilai itu yang sama adalah hasil perkalian antara nilai X dan Y-nya. Sekarang, coba cermati beberapa tabel berikut. Mana yang merupakan tabel yang menunjukkan nilai X dan Y itu berbalik nilai? Jawabannya adalah tabel pertama dan tabel ketiga. Karena di sini yang hasil kali antara X dan Y-nya itu selalu tetap hanya tabel pertama dan tabel ketiga. Untuk yang tabel pertama, ini hasil kali X dan Y-nya itu 100 ya, 2 kali 50, 100, 4 kali 25, 100. Nah, untuk yang tabel ketiga, ini hasil kali antara X dan Y-nya itu 1 kali 15, 15, 3 kali 5, 15, 15 kali 1, 15 juga. Nah, sekarang silahkan tentukan persamaan dari masing-masing tabel dan lengkapi tabelnya. Kamu bisa pause video ini sebelum masuk ke pembahasan. Baik, kita bahas. Tadi di tabel yang pertama kita dapatkan untuk koefisien perbandingannya itu 100. Maka untuk persamaan mendapatkan nilai Y-nya, Y sama dengan 100 dibagi X. Ketika nilai X-nya 6, berarti kita gantikan X-nya ini dengan 6. 100 bagi 6. Alias, ini boleh dalam bentuk pecahan 100 per 6, atau bisa juga disederhanakan jadi 50 per 3, atau sama dengan 16,67 ini kalau dijadikan desimal. Ketika nilai Y-nya 10, berapa nilai X-nya? Berapa kali 10 yang ketemunya 100? Pasti ya 10. Lanjut ke tabel yang ketiga. Koefisien perbandingannya sama dengan 15. Maka untuk persamaan mendapatkan nilai Y-nya berarti Y sama dengan 15 dibagi X. Ketika nilai X-nya 2, berarti 15 dibagi 2 alias 7,5. Sekarang yang titik-titik sebelah sini. Berapa? Yang kali 3 sama dengan 15. 5. Oke. Nah, kita sudah tuntas untuk mempelajari konsep dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang bagaimana konsep ini dapat kita terapkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan perbandingan? Mari kita bahas dua soal cerita berikut ini. Soal yang pertama, sebuah tim animasi terdiri atas 10 pekerja. Mereka mendapatkan pesanan untuk membuat animasi pendidikan. Mereka dapat menyelesaikan pembuatan animasi tersebut selama 6 hari. Akan tetapi, pemesan animasi menginginkan animasi selesai selama 4 hari lebih cepat. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan agar animasi selesai sesuai permintaan? Kita identifikasi terlebih dahulu apakah permasalahan ini masuk ke perbandingan senilai atau yang berbalik nilai. Dalam soal menunjukkan hubungan antara banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan animasi tersebut akan semakin sedikit atau semakin singkat. Kita misalkan banyak pekerja sebagai X dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan animasi tersebut sebagai Y. Untuk 10 pekerja, animasi akan selesai dalam waktu 6 hari, berarti ketika X-nya 10, Y-nya sama dengan 6. Berapa nilai X ketika animasinya ingin selesai selama 4 hari lebih cepat. Berarti 4 hari lebih cepat itu harus selesai dalam waktu 2 hari. Ya. Awalnya kan 6 hari. Kalau 4 hari lebih cepat berarti 2 hari. Jadi berapa nilai X ketika Y-nya? Karena ini merupakan perbandingan yang berbalik nilai, otomatis perkalian antara dua besarannya selalu sama. Jadi 10 dikalikan 6 itu kan 60. Maka berapa kali 2 yang ketemunya 60? Yakni 30. Berarti nilai X-nya 30. Untuk mengerjakan animasi selama 2 hari butuh 30 pekerja.
Sehingga tambahan pekerja yang diperlukan agar animasi selesai sesuai permintaan, karena awalnya sudah ada 10 pekerja, berarti tambahannya 30 dikurangi 10, 20 pekerja. Soal yang kedua, sebuah peta dibuat sedemikian rupa sehingga setiap 5 cm mewakili jarak sebenarnya 60 km. Hitunglah skala peta. Jarak pada peta jika jarak sebenarnya 240 km. Jarak sebenarnya jika jarak pada peta 15 cm. Pada soal nomor 2, ini menunjukkan hubungan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Semakin besar jarak pada peta, maka jarak sebenarnya juga akan semakin besar. Ini menunjukkan perbandingan yang senilai. Oke, di sini kita misalkan jarak pada peta X, jarak sebenarnya Y. Ketika X-nya 5, berarti Y-nya 60. Ini dalam satuan kilometer ya. Kalau X dalam satuan cm, Y-nya dalam satuan kilometer. Ketika X-nya 5, Y-nya 60. Nah, ketika X-nya 1, berarti 60 bagi 5. 60 bagi 5. Atau 12. Jadi untuk 1 cm di peta itu mewakili 12 km pada jarak sebenarnya. Maka untuk skalanya 1 banding, nah 12 km ini kita jadikan cm dulu. 1 banding ya 12 tambah 0-nya 5. Tambah 0-nya 5, karena 1 km ke cm itu turun 5. Alias 1.200.000. Jadi skalanya 1 banding 1.200.000. Oke, lanjut. Jarak pada peta jika jarak sebenarnya 240 km. Jarak sebenarnya di sini 240. Berapa nilai X-nya? Nah, ini untuk koefisien perbandingannya itu kan berarti 12 ya. 12. Maka persamaannya Y sama dengan 12X. Ketika Y-nya 240, berarti nilai X-nya 12 kali berapa? Ketemunya 240. Berarti X sama dengan 240 dibagi 12. 20 cm ya. Ketika jarak sebenarnya 240 km, maka dalam peta itu 20 cm. Yang C, jarak sebenarnya jika jarak pada peta 15 cm. Tadi 1 cm itu mewakili 12 km. Berarti kalau 15, jadi 12 kali 15. Hasilnya 180 km. Oke, 2 soal tersebut merupakan contoh dari permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan konsep perbandingan. Sekarang, kamu bisa mencoba untuk mengerjakan beberapa soal-soal berikut ini, dan kamu juga bisa mengecek pembahasannya di akhir video. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Salam!